Oke, kita akan mulai ibadah CMC Gracia hari ini. Nih, satu nih. Bawa sini deh, kebanyakan tuh bawa itu. Yuk, kita berdoa. Bapa, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan dalam pujian kami, ibadah kami hari ini Tuhan, hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025, biarlah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan ini, kuduskan setiap kami, lawat setiap kami, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu apa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kenapa kita nyanyikan lagu ini? Karena ada beberapa orang yang percaya adanya hari sial. Iya, hari Selasa, Sabtu. Ya. Nah, kayak begitu. Pokoknya tanggal-tanggal ganjil itu hati-hati aja katanya. Sial katanya. Nah, makanya kita tolak ya. Nah, itu makanya ini kan adanya rumor-rumor ya, adanya rumor-rumor yang bilang ada hari-hari yang penuh kesialan, padahal di dalam nyanyian ini dikatakan bahwa semuanya hari Tuhan ciptakan, tidak ada yang sial, semuanya diberkati. Ada amin? Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita bersama orang-orang percaya, kita bangkit berdiri, kita deklarasikan pengakuan iman rasuli. Ya, deklarasi tentang iman kita yang diakui di seluruh dunia. Ya, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya.
Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Silakan bersaksi. Luar biasa. Halo, saudara terkasih Tuhan. Saya menyaksikan Tuhan itu baik ya. Tapi ada kesel juga sih waktu seminggu yang lalu. Saya kan suka dapat uang dari gereja ya, di amplopin saya kumpulin gitu ya. Nggak taunya terus ada 100 juta gitu ya. Saya taruh di bawah ini baju nih, selipin gitu. Hilang, nggak tahu keponakan saya ambil. Saya bilang, saya nangis kan. Kalau mau berangkat kan pagi, kalau orang sholat subuh saya baru berangkat kan. Sampai ada saya yang jahat itu gini. Pia, hari ini tumben nggak mau pergi, biasanya keluar gitu. Dan jam 5:30. Karena uang saya hilang ya, jadi saya nangis nggak semangat gitu. Tapi ada ibadahnya pas saat ya udah saya nangis ya. Terus sambil jalan di belakang juga, aduh saya bilang kenapa gitu. Terus anak saya bilang ini, mami juga begitu sih, kan punya buku tabungan sama ATM, masukin aja ya. Kalau mau butuh kan tinggal ngambil. Soalnya gini, kan karena kita suka ada ini ya, sembako gitu ya kan. Kalau ada donatur berkatu gitu. Jadi mereka pada jual murah-murah kan, kayak minyak sayur, gula kan. Mereka jual 10.000 gula sekilo, 10. Saya beli kan, saya berkatin lagi ke orang gitu. Makanya anak saya malah saya bilang udahlah biarin. Udah 2 kali, pertama 1,7. Cincin lagi di Perak ada uang nganggur nggak 1,7 gitu. Saya bilang ada sih sama voucher, sama aku selama 1,6. Hilang juga. Aduh saya bilang udah deh, saya ini aja lagi sedih juga gitu. Minta doa, dukungan aja saya kuat gitu ya. Terus infonya juga gimana mau jadi nggak katanya merit gitu. Kata anak saya, mami jangan dulu nih, kalau dia udah meninggal boleh gitu. Lucu kan ya. Nah, udahlah, minta dukung doanya supaya saya kuat, keluarga saya ikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Itu aja lah kesaksian saya. Bu, Ini nggak pernah kesaksian. saksinya nggak apa-apa, coba cerita. Sebenarnya nggak bagus tuh, itu kan itu. Biar lengkap Bu, cerita aja yuk. Sebenarnya nggak mau yang ceritain kan. Banyak pasti diceritain lah. Kok? Sebenarnya nggak mau itu aib keluarga ya kan. Gimana? Kalau saya ceritain itu. Enggak lah, orang dekat sini semua. Hah? Orang dekat semua. Kata anak saya itu kan ini aib keluarga. Bu, Juliana, Ayo dong, masa saya terus lalu kalau kesini saya terus. Ini Marindana mah. Jemaat kan banyak, cuma ini apa dong? Ngantuk. Soalnya lo kesaksian Yumen. Oh, Ya Allah. Saksian Yumen Bu Lestari dan Bu Lestari. Ah, kata ini. ada kesaksian ya, artis Cina terkenal Liu Menglong ya. Dia meninggalnya tragis ya. Diperkosa, Diperkosa, rame-rame, rame-rame, mati. sama apa? Gaynya elit, katanya kalangan elit, terus menyedihkan sekali ya. Itu dia punya itunya fisiknya sampai hancur-hancuran. Luar biasa ya. Jika kita mengandalkan uang, menganggap uang sebagai tuan ya. Seperti itu Jadi ya. senjata makan Tuhan. Orang dianggap benda ya, dianggap benda, udah gak dipakai dibuang begitu. Sedangkan Tuhan kan bilang beda, kita itu berharga di hadapan Tuhan ya kan. Kita ini anak Tuhan ya, ingat kita ini anak Tuhan. Karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita ini anak Tuhan. Kita punya identitas tidak tertutup oleh karena kantong kita yang tipis ya, oleh keadaan kita saat ini ya. Itu tidak menutupi identitas kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi makanya ibu-ibu yang dahsyat, kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan ibu ke gereja cuma ngarepin dapat sesuatu, jangan. Ibu-ibu harus connect sama Tuhan ya. Kenapa? Karena nanti kalau waktunya tiba nih, kita satu-satu dipanggil sama Tuhan. Gak mungkin Ibu Melinda bawa-bawa perak ya, gak mungkin. Satu-satu diadili ya. Jadi ya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hidupi kebenaran firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu ya dibilang kerajaan Allah itu bukan hanya soal makan dan minum, bukan, tetapi soal kuasa, kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus ya. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan, kalau memang kita benar anak Tuhan, kita bisa berdoa. Kalau memang benar kita anak Tuhan, kita nggak malu-malu doain orang ya. Mau sembuh apa nggak sembuh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau memang kita benar anak Tuhan, ya, mari kita kendalikan mulut bibir kita, ya. Jangan sampai mulut ini keluar kutu, ngata-ngatain orang binatang, ya. Di satu mulut kita ini kata-kata berkat. Jangan, firman Tuhan bilang begitu, ya. Jadi, ayo mari, ya, bersama CMC Gracia kita tertanam di tempat ini. Ya, kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama melihat mujizat Tuhan. Ya, kalau ibu-ibu semua diberkati di sini, ajak teman-temannya datang. Ya, 2 minggu lagi kita akan undang dokter. Ya, jadi ayo ajak temennya sebanyak-banyaknya. Ya, jangan takut, porsinya masih ada 20 biji lagi itu di belakang. Ya, jadi mari bawa teman-temannya. Ya. Satu orang satu aja, ya. Ajak Emma. Kalau ketemu bilang Ibu Dewi kangen, ya. Ibu Dewi mau kasih angpau sama Emma, bilang datang sini, ya. Dapat? Iya. Ya, sedih. Ibu Dewi sedih lihat dia ngemis. Kalau cerita gitu kan? Ngemis kenapa? Ya, karena dia tak punya uang. Soalnya akan ngurusin cucu dia. Nah, Sinse bisa nggak kau ajarin nanti jemaat bikin sabun cuci piring? Dulu pernah belajar, saya cuma lupa lagi. Makanya program ke depannya ada UMKM, pelatihan terus. Kan saya udah pernah ngomong dulu. Cuman bertahap kan, kita urusan juga banyak. Berarti banyak doa aja sih ya. Semoga banyak-banyak Temennya banyakin. Jadi Kalau kita biar bisa bisnis. Ya. Lumayan kan kita jual apa? Satu botol yang mineral gitu 5.000, ya kan, kita masih ada untung 1.000, ya kan? Nanti diajarin di sini, nanti Sinse yang ngajarin, ya. Nanti Ibu Lestari Dewi sediain barang-barangnya, ya, botolnya apa semua. Tapi sih kalau ini saya sih kayaknya mereka nggak mau, soalnya maunya yang praktis ya, kayak makan salad cabai rawit itu terus nggak mau sama. Kita tuh perlu belajar. Ya tapi kalau kita orang mau, tapi kalau mereka kan itu aja gini, Vera mau ibarat ke sana kasih uang nggak gitu, ongkosnya berapa gitu. Nanya saya bilang dengerin firman dulu kan ada, dia bilang Matius 3:6 ayat 33. Saya bilang dah lu belajar itu lah. saya bilang, lo soal munafik kata tahu gini-gini, udahlah. Dari yang mau aja. Yang mau aja. Jadi Ibu Lestari mau ngajarin ibu-ibu semua bikin sabun cuci piring. Atau kalau nggak nanti Sinse yang bikin, ya kan? Ya kita yang jualin. Kalau saya kepengennya sih ini apa minuman gitu, karena lagi musim hujan ini. Ya, makanya nanti kasih ide-ide aja, ya. Kalau sabun kan ada expirednya. Kalau iya sabun kan nggak ada expired. Namanya Minuman expired loh. Ah, Minggu juga expired. apalagi mesti dikasih es, ya kan? Kalau nggak dikasih es basi, ya kan? Kalau kulkas. Iya kan? Kalau sabun kan lu nggak ditaruh di kulkas juga nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Nah, kalau minuman nggak ditaruh di kulkas, asem, ya kan? Ya ada. Iya. Kalau bisa dimakan. Buang-buang bahan. Makanya kita mau Buang bikin tenaga. sesuatu yang simple tapi bisa dipakai banyak orang, terus juga nggak ribet, penyimpanannya nggak ribet, gitu. Makanya kita perlu Tapi hubungan. orang juga nggak mau pada beli, maunya beli sasetan 1.000 udah sekali Itu daripada pakai. 1.000 mendingan itu. Iya, tapi orang kan nggak mau. Anak saya aja asal nyuci 4 Itu kalau wanginya. yang itu laundry mau kalau Mobil ini mau. Iya, pokoknya itu deh. Yang penting kita usaha, ya kan? Udah wangi, Hah? wangi yang udah merek terkenal. Tenang aja, itu kan masalah itu. Wanginya. Masalah wangi apa enggak kan itu masalah bahannya, ya kan? Gitu. Sekarang
Ya, Clean, jadi kita apa-apa. itu harus di-upgrade nih otaknya. Mindset, Ya. alam bawah sadar. Mindsetnya juga mesti di-upgrade. Alam bawah sadar. Ya, kenapa? Jangan sampai kita tua kita nggak ketemu apa-apa. Sedangkan Tuhan bilang hidup ini adalah kesempatan kita melayani Tuhan. Ya, jadi kalau dengan sabun cuci piring atau sabun cuci baju kita bisa menginjil, ya kan? Kan lumayan, ya kan, sambil jualan, ya kan? Ya, duduk-duduk di tempat laundry, ya kan, dengerin ibu-ibu ngoceh sambil jualin deh tuh, mau gak gitu kan, nanti dipakai deh tuh, bisa untuk apa, cuci di laundry kan bisa. Nggak kapuk aja nih kalau mau itu misi. Nah, Nggak pada ke gereja, ada ngumpi aja di daerah Kapuk. Kenapa? Nginjil itu apa buka ginian gitu. Banyak yang buka udah buka di Taman Palem. Bukan Kapuk di Berdikari namanya. Pakai ya udah. Ungu. Oke, kita akan menyanyi lagi. Kalau nggak ada yang mau kesaksian, kita akan menyanyi. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Sinse Andi. Ya, kita nyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Silakan Pastor Andi, mau pakai kursi? Hah? Jangan kena nasi. Oh, Nggak apa-apa. Ya, kita doa ya. Bapak kami yang di surga, terima kasih pada siang hari ini kami berkumpul Bapak. Kami minta rahmat wahyu Bapak untuk firman-Mu Bapak, bahwa Tuhan peduli ekonomi umatnya Bapak. Kau urapi Bapak, urapan-Mu boleh bekerja Bapak, kami boleh bertumbuh Bapak. Mindset kami, alam bawah sadar kami, iman kami boleh berkembang Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. shalom. Ya puji Tuhan, saya ini baru bayar sakit juga kemarin tuh, batuk pilek ya. Sampai nggak bisa tidur gitu ya. Ini udah mendingan ya, semalam masih batuk. Selama 2 hari itu saya udah minum obat, udah mulai sembuh, sama tusuk sendiri, tusuk jarum sendiri, udah mulai sehat sih ya. Tadi itu mata sampai berekan itu, sampai melek gitu ya. Mana hari Sabtu saya mesti tapi ke rumah pasien, jauh-jauh lagi ke mana, ke Tangerang, terus ke mana, ke daerah Taman Palem, Tangerang. Terus pulangnya ke daerah Kemanggisan, ya. Ya kemarin itu ya saya cukup senang sekali pas di Kemanggisan itu saya itu dapat jiwa gitu, orang itu bertobat gitu ya, bukan bertobat, terima Yesus ya, bisa terima Yesus ya. Saya cukup senang habis saya terapi,
saya doain, saya minta dia untuk terima Yesus gitu ya. Padahal anaknya itu udah Kristen, tapi tidak pernah mau menginjilin keluarganya gitu ya. Kita paling penting itu kita harus menginjil sama keluarga ya. Kita harus tantang orang untuk apa? Untuk terima Yesus gitu kan ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, saya cukup senang gitu ya. Akhirnya ya pas pulang juga obatnya ketinggalan di daerah Kapuk gitu ya. Di Villa Kapuk Mas ketinggalan. Tadi saya mau ambil ke sono, orangnya nggak ada orang di rumah, dia bel-bel. Ya kurang lebih kayak gitu sih ya. Ya pada siang hari ini saya ingin sharing tentang Tuhan peduli ekonomi umatnya ya. Seringkali orang berpikir bahwa ke gereja itu Tuhan itu taunya wah rohani banget gitu ya, tidak peduli dengan urusan masalah ekonomi cian. Padahal di Alkitab itu Tuhan ngajarin masalah cian itu banyak loh. Kenapa? Tuhan nggak mau umat itu sengsara, bokeh, susah terus gitu ya. Sedangkan saya juga sebagai hamba Tuhan seringkali dengan keluh kesah selalu ujung-ujung ekonomi mulu. Saya jadi bingung orang Kristen ini kerja atau usaha atau kerja atau gimana ya, karena ini uang mulu. Aduh, saya siang hari ini ingin mengajar bahwa Tuhan itu, tema khotbah Tuhan peduli dengan ekonomi umatnya gitu ya. Kita harus belajar di firman Tuhan itu, Tuhan itu pribadi yang peduli dengan umatnya. Amin. Dengan ekonominya, sangat peduli dengan ekonomi gitu. Sudah, kita buka firman Tuhan. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan di ayat 24. Ada bawa Alkitab nggak? Bawa. Nah, terus saya dulu kayak paling rajin bawa Alkitabnya. Situ juga ada Alkitab tuh, Alkitab gede. Ini ada Alkitab gede nih. Terus siapa yang mau tuh? Makasih ya. Ya. Matius 17 ayat 24. Matius 17 ayat 24. Saya ayat 24. Bapak Ibu ayat 25. Ya, yang di online juga yang 25 gantian ya kita ya. Ini live atau gimana, Bu? Ya, Nanti direkam atau langsung? rekam. Nanti saya taruh di Reel. Facebook Reel sama itu. Ya. YouTube. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ayat 25 boleh baca. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus dari orang asing. Maka kata Yesus kepada dia, jadi bebaslah rakyat. Selanjutnya, Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. amin, haleluya. Ya, ini sangat luar biasa ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus datang ke Bait Allah gitu kan. Bait Allah itu gereja ibaratnya sinagog gitu ya, sinagog tapi yang pusat sinagog tuh Bait Allah itu. Tapi mau masuk sono, aturan di sono harus membayar 2 dirham gitu masuk, kolektornya yang masuk. 2 dirham itu kayak apa? 1 dirham itu ongkos uang kerja sehari, UMR sehari. Kayak rodi, Pak. Hah? Bukan rodi. Bayar masuk, kan itu kan namanya tempat kayak gini perlu ongkos beres-beresin. Anggap aja 100.000 gitu misalnya. Makanya UMR sehari di sini berapa sih? Kan 5 juta kan UMR. Ya, 1 Bulan. itu sehari. Sehari kerja. 150 berarti sekitar. Sehari 150. Berarti di sana masuk bayar 300.000. Nah, di situ ada petugas bea, tiket masuk. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat pemeliharaan bait suci. Jadi mesti bayar satu orang 300.000.
Gede nggak kolektornya di situ? Besar. Gede. Kolektornya bukan pakai kantong tertutup langsung bayar. Iya. Kolektornya langsung bayar gitu. Jadi 2 dirham. Dan si Tuhan Yesus datang sama si Simon Petrus. Jadi berapa? Harus bayar berapa? 300 600. 600 ribu. Mesti bayar 600 ribu. Buat masuk buat ibadah. Itu paling kecil. Ibadah yang kecil. Nah itu. Nah di sini kalau konteks zaman sekarang bisa berubah nggak gereja Surabaya? Bisa, barang mau. Di sini mah enak, kadang-kadang dikasih ongkos jalan nih. Iya, betul. Zamannya Tuhan Yesus bayarin 2 dirham masuk. Terus dibilang apa? Gurumu bayar gak? Karena gengsi, sedikit gengsi, siapa? Membayar gitu kan, supaya nggak dipermalukan karena Tuhan Yesus sudah lumayan terkenal kan. Bayar. Terus ketika Anda mau masuk balik lagi ini ke rumah nih, dia masuk lagi ke rumah nih, nanya lagi, ya, Simon, dan siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus, jadi bebaslah rakyat itu. Jadi si Petrus juga bilang tuh pajak itu dari orang asing, tapi sebenarnya dari rakyat dan orang asing. Jadi Petrus itu kadang-kadang nggak ngerti banyak pengetahuan gitu ya. Jadi intinya apa? Kita di dunia ini harus punya hikmat tentang apa? Ilmu-ilmu keuangan gitu ya. Jangan kayak si Petrus ini. Petrus asal-asal jawab. Oh dari orang asing. Tuh Yesus bilang sambil saya yakin sambil senyum-senyum. Kalau gitu rakyatnya bebas dong, gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, kalau dari orang asing, ya kan? Tetapi supaya 27, jadi kita mesti ngerti tentang ilmu keuangan ya. Jadi jangan hanya Alkitab aja. Jadi orang Kristen harus ngerti cara cari duit, cara kerja, cara menghasilkan uang. Dalam otak rohani mulu. Kita ngomongin orang kadrun. Kadrun. Padahal diri kita sendiri apa? Kadrun juga. Sering ngomongin orang yang radikal itu dari seberang kadrun balik ke sini kita kadrun. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Kan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah pada mereka bagimu juga. Jadi apa? Di sini ayat 27 sangat luar biasa. Hidup ini jangan jadi batu sandungan. Karena nggak mau jadi batu sandungan, Tuhan nyuruh apa? Nyuruh si Petrus untuk apa? Memancing. Itu arti memancing apa? Supaya kita